gitu jauh harusnya ikut di Paulus Bugis tapi saya ikut di lingkungan ini. Jadi untuk itu mohon bimbingannya sama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Modal dari bapak itu apa pertanyaan? Rumah dekatnya Bulis. Mau tanya nih, lama belum tertarik dengan Katolik? Alasannya apa? Kalau ini malah saya belajarnya Kristen. Oh, Ya, saya pernah belajar Kristen sudah karena dari kecil saya juga pernah Kristen sebenarnya. oh, Ya, dari SD sampai besar sampai sekarang. Di saat itu saya kecilnya itu dulu sekolah di Les 9 dari kecil lebih sambil pembelajarannya ke Kristen. Terima kasih kepada Nadia memperkenalkan di lingkungan. Kita memberikan dukungan sepenuhnya untuk menjadi anak-anak Yesus. Untuk Mas Kevin, ini gurunya Mbak Nadia. Itu sebelum kita mulai kita berdoa. Andaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat petang berkah dalam. Minggu lalu Guru datang ke rumah dan menyampaikan pesan untuk saya bahwa saya diminta untuk memimpin ibadat pada petang hari ini dengan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah karena kita sudah cukup lama tidak melaksanakan ibadat lingkungan seperti ini. Kedua, karena kita sebentar lagi akan menyambut kehadiran saudara kita, Nadia Laksmita Nandi atau Mbak Nadia, yang sebentar lagi akan diterima di pangkuan Gereja Katolik secara resmi. Oleh itu kita patut bersyukur dan kita ucapkan selamat datang di lingkungan ini untuk Mbak Nadia. Semoga kerasan di lingkungan yang asik ini, mengasihkan di sini. Ya. Dan setelah kita akan menyambut kehadiran Mbak Nadia, nanti di dalam ibadat ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Dari bacaan pertama kita akan mendengar nasihat untuk hidup di dalam kasih, seperti yang tertulis di dalam surat Paulus pada jemaat di Roma. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Untuk bacaan Injil, Injil Matius bab 25 ayat 39 sampai dengan 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Bapak Yohanes Edi Sumati. Dengan kesungguhan hati, saudari kami ini telah menentukan pilihan hidupnya untuk mengikuti Yesus Kristus dan menjadi anggota Gereja Katolik. Maka atas nama para simpatisan dan Bapak Ibu warga lingkungan yang hadir di sini, perkenalkanlah kami mohon agar Mbak Nadia dilantik menjadi katekumen. Semoga Bapak Prodiakon berkenan melantiknya agar semakin mantap mengikuti Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dari gereja Allah, Saya meminta ini. apa yang Anda harapkan dari iman? Saya mengharapkan kehidupan kekal. Jika Mbak Nadia beriman dan mengharapkan kehidupan kekal, silakan Mbak Nadia mempercayai Allah, pencipta semesta alam, mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia, mendengarkan sabdanya dalam kitab suci, serta hidup sesuai dengan teladan dan semangatnya. Inilah jalan iman yang mengantar Anda pada kehidupan kekal. Bersediakah Anda menempuh jalan ini di bawah bimbingan Yesus Kristus? Saya bersedia. Saya ingin bertanya kepada para lain baptis, bersediakah menolong calon ini menempuh jalan iman untuk menemukan Yesus Kristus dan mengikutinya? Ya, kami bersedia. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih, menjadi murid Kristus berarti berani menentang baik kejahatan dalam diri sendiri maupun masyarakat, menolak dengan tegas segala pijukan setan, dan berupaya menjadi manusia baru yang dijiwai oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita berdoa agar Allah berkenan membantu Anda dalam perjuangan ini. Allah yang Maha Kudus, Engkaulah sumber kesucian dan pengajar kebaikan. Dengarkanlah doa kami dan luputkanlah dia dari segala kejahatan, dari amarah, kebencian, dan keinginan jahat, Bebaskanlah saya ya Allah. dari pikiran kotor dan hawa nafsu yang cabul, Bebaskanlah saya ya Allah. dari kebiasaan memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain, Bebaskanlah saya ya Allah. dari perbuatan tidak adil, dusta, penipuan, dan kecurangan, Bebaskanlah saya ya Allah. dari sikap malas dan acuh tak acuh terhadap tugas atau pekerjaan, Bebaskanlah saya ya Allah. dari kesombongan dan keinginan untuk berkuasa, Bebaskanlah saya ya Allah. dari penyalahgunaan kedudukan dan pangkat, Bebaskanlah saya ya Allah. dari kesesatan dan segala takhayul, Bebaskanlah saya ya Allah. dari segala tipu daya setan. Bebaskanlah saya ya Allah. Allah Bapa di surga, jauhkanlah pengaruh jahat dan pengaruh setan dari dirinya. Usirlah roh-roh jahat darinya berkat kekuatan wafat dan kebangkitan Putra Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mbak Nadia, terimalah saat ini sebagai tanda kemenangan Kristus. Semoga Ia menguatkan Anda dengan tanda kasih-Nya sehingga Anda mampu mengenal dan mengikutinya. Allah Bapa di surga, pandanglah dengan penuh kasih saudara kami ini, Mbak Nadia, yang telah Kau angkat menjadi katekumen. Dia sudah menerima salib Kristus. Semoga berkat kekuatan salib suci-Nya, dia mampu mendalami ajarannya dengan tekun dan menaati perintah-perintahnya dengan setia agar pantas menerima kelahiran baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mbak Nadia, terimalah kitab suci ini yang berisi ajaran Allah dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Bertekunlah untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Silakan duduk kembali.
Pembacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tandai sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang telah diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalau orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan gelandangan tunawismanya yang hidup di salah satu kota di Amerika. Kemana-mana perempuan ini membawa sebuah tas yang besar yang berisi segala perlengkapan kehidupannya. Pakaian ada di situ, sepatu ada di situ, makanan ada di situ, semuanya ada di situ. Dan perempuan ini terkenal legendaris sebagai gelandangan yang legendaris di kotanya. Mungkin kalau di sini seperti Mbok Nyai atau Mbak Juni ya, kan ada yang tahu ya, Mbak Katrin belum tahu, Mbak Beda nggak tahu. Belum, nanti tak kenalan Pak. Ya. Dan suatu malam ini karena dia ini legendaris ya, terkenal kemana-mana membawa tas, dia kemudian oleh masyarakat dikenal sebagai bag lady atau perempuan tas, ya, manusia tas. Dan suatu malam dia berdiri di depan sebuah mall yang sangat mewah, sehingga semua keindahan yang ada di dalam mall bisa dilihat dari luar. Dan si bag lady ini berdiri lama melihat semua keindahan yang ada di dalam mall sana. Tidak jauh dari dia berdiri ada seorang pendeta perempuan yang merasa heran, ini Mboknya ini kok ada di sini gitu ya, bag lady itu ada di sini berlama-lama, kenapa? Dia penasaran, dia mengikuti dan agak heran gitu ya. Dan lebih heran lagi, ternyata si bag lady ini berani masuk ke dalam mall. Si Bu Pendeta ya, nanti dia bisa ditangkap atau diperlakukan kasar oleh satpam. Nah, karena dia tidak ingin hal itu terjadi, maka pendeta tadi mencoba membuntuti langkah dari bag lady itu. Ternyata perempuan tunawisma itu berdiri di counter, sebuah counter baju mewah. Kemudian dia bertanya pada pramuniaganya, apakah aku boleh mencoba baju yang berwarna merah itu, gaun merah itu? Dan kemudian di luar dugaan, ternyata pramuniaga itu menyelanyanya dengan ramah, dengan senyum. Dan bahkan dia bertanya, ibu mau ukuran yang mana, yang berapa? Tapi si bag lady menjawab, nggak tahu, karena aku belum pernah membeli gaun. Kemudian si pramuniaga ini masih dengan ramahnya, baik, kalau begitu saya akan dulu. Dan dia mengambil meteran gunung itu dan diukurlah punggungnya itu. Dan saat itu karena perempuan itu sangat kumal, kotor dan bau badannya menyengat, dan pramuniaga itu hanya sekilas saja menutup hidungnya, tapi sudah itu melayani lagi dengan baik. Dan kemudian ambil ukuran yang cocok. Sekarang ibu silahkan masuk ke kamar pas dan silahkan mencoba baju. Nah, kemudian dengan wajah berseri-seri ya, bag lady tadi masuk ke kamar pas. Sudah keluar, dia mendatangi lagi pramuniaga itu dan mengatakan bahwa
aku tidak cocok dengan warna merah ini, Bapak bisa minta ganti warna lain. Kemudian oleh pramuniaga diganti dengan warna biru domer. Dan dia masuk lagi kamar pas, tapi setelah keluar sama kata yang dilakukan, aku tampaknya tidak cocok dengan baju ini, warna ini, bisakah aku minta ganti warna lagi? Dan pramuniaga ini memang sangat baik, sangat tulus melayani ya. Diambilkan yang hijau Tosca, mungkin ibu cocok dengan ini. Akhirnya untuk ketiga kalinya dia masuk ke kamar pas, dan kemudian dia keluar lagi, tapi untuk ketiga kalinya dia bilang bahwa tampaknya aku tidak cocok dengan warna ini. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada pramuniaga itu, lalu berlalu. Dia keluar dari mall tanpa membeli apa-apa. Dan setelah sampai di mall, si Backleady, si tunawisma itu sungguh merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baru kali ini seumur hidupnya dia bisa masuk ke dalam mall yang begitu mewahnya. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, dia bisa mencoba merasakan nyamannya memakai baju yang mahal yang harganya jutaan rupiah, meskipun hanya dalam beberapa jam saja. Dan satu lagi, dan ini yang justru sangat penting, inilah pertama kalinya bagi Backleady tadi menerima perlakuan yang sungguh manusiawi dari seorang pramuniaga. Pramuniaga itu seakan-akan seperti malaikat tak bersayap, karena dia sungguh mau melayani dia dengan sangat baik. Dan karena bertemu dengan pramuniaga tadi, dia merasa menjadi manusia yang utuh. Dia merasa sangat diwongke oleh pramuniaga tadi, karena selama ini Backleady ini selalu dipandang dengan sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Dia selalu diremehkan, dan bahkan beberapa merasa bahwa kehadirannya mendatangkan gangguan. Dan tidak lama kemudian pendeta perempuan tadi yang mengamati dari belakang merasa penasaran. Dia mendatangi si pramuniaga itu, dan dia bertanya, "Mbak, mengapa seorang tunawisma seperti Backleady tadi Anda beri kesempatan untuk mencoba gaun mewah di sini?" Dan pramuniaga itu menjawab, "Karena tugas saya adalah melayani pengunjung dengan baik." Kemudian si pendeta tanya lagi, "Bukankah perempuan tadi tidak mungkin mampu membeli gaun yang mahal di mall ini?" Kemudian pramuniaga menjawab, "Maaf, saya tidak punya hak untuk menilai seseorang. Itu bukan kewenangan saya." Dan ketika mendengar jawaban itu, ibu pendeta mengangguk-angguk sambil tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, biasanya kalau kita ingin belajar sesuatu, ingin mengambil inspirasi dari seseorang, maka biasanya orang yang kita pilih adalah orang yang sosok terkenal, orang yang hebat, atau public figure yang terkenal juga ya. Tetapi pada malam hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar sesuatu dari seseorang yang sangat sederhana, dari seorang pramuniaga. Dia adalah contoh nyata dari orang yang sangat tulus hatinya, tidak dibuat-buat. Kalau dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan ini dia betul-betul melaksanakan kasihnya tanpa kepura-puraan sama sekali. Ketika orang lain memandang perempuan ini, Backleady ini sebagai orang yang hina dan orang yang sangat disepelekan dan tidak dianggap sama sekali, tapi pramuniaga ini tetap menganggap bahwa dia adalah ciptaan Tuhan sama seperti dirinya yang berhak untuk dihormati. Dan apa yang dilakukan oleh pramuniaga ini sejatinya sangat selaras dengan
bacaan Injil yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kamu niaga tadi sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Ketika dia memberikan pelayanan dengan tulus kepada perempuan gelandangan tadi, maka sesungguhnya dia sedang melayani Tuhan. Ketika dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang bau, kotor, dan dianggap hina oleh orang lain di sekitarnya, maka sejatinya dia sedang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Menjadi pelaku firman, upahnya sangat jelas, seperti yang tertulis di dalam ayat ke-34. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu yang terkasih, ada kata-kata menarik yang diucapkan oleh pramuniaga tadi kepada Ibu Pendeta. Dikatakan bahwa saya tidak punya hak untuk menilai seseorang. Dengan perkataan seperti itu, malam hari ini mungkin kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya juga pusatkan perhatian pada kewajiban saya sendiri, pada urusan saya sendiri, ataukah saya masih sering disibukkan untuk menilai orang lain, entah itu menilai cara bergaulnya, menilai cara penampilannya, menilai tingkah lakunya, gaya hidupnya, dan sebagainya. Atau lebih parahnya lagi, bahkan kita suka menghakimi orang lain, berikan label negatif kepada seseorang dengan membicarakan segala kekurangannya. Padahal sejatinya yang berhak menghakimi kita, yang berhak menghakimi orang lain itu adalah Tuhan sendiri. Maka ketika ada orang yang hobi atau suka menghakimi orang lain, itu artinya dia telah memerankan diri sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan rekayasa, bukan karangan, tapi ini adalah kisah yang sungguh-sungguh terjadi, kisah nyata. Ini sangat menarik karena pada suatu hari Minggu, Ibu Pendeta ini mengangkat kisah Back Lady ini di dalam khotbahnya di gereja. Semua orang sangat terkesan dengan khotbah itu. Tidak terkecuali kebetulan di hari Minggu itu ada seorang wartawan yang singgah dan ikut kebaktian di gereja dan mendengarkan khotbah Ibu Pendeta itu tentang kisah Back Lady. Kalau tadi kita Injil yang kita ambil adalah Injil dari Matius ya, tapi Ibu Pendeta ini memberikan judul khotbahnya adalah Injil dari Pusat Perbelanjaan. Sangat menarik. Dan karena di sana ada orang wartawan dan wartawan itu sangat terkesan dengan khotbah dari Ibu Pendeta itu, maka besok paginya kisah tentang Back Lady ini ditulis di koran oleh wartawan itu, dan dengan cepat beritanya menyebar kemana-mana dan menjadi, kalau istilah sekarang, viral ya. Dan selanjutnya mall atau pusat perbelanjaan yang diceritakan ini menjadi terkenal juga dan banyak dikunjungi orang. Mereka penasaran dengan seperti apa dengan pramuniaga itu, kemudian ada seperti apakah sih mendapatkan pelayanan yang baik di mall itu. Dan akhirnya dalam waktu singkat mall itu juga menjadi ramai dengan pengunjung, bukan karena ada diskon besar-besaran, bukan karena ada promosi yang besar-besaran, tetapi karena ada satu orang yang melakukan hal kecil tetapi dengan cinta yang besar. Ketika ada satu orang baik, maka kebaikan itu akan menular kepada teman yang lain, dan ujung-ujungnya pusat perbelanjaan itu citranya akan baik juga, akan terangkat, dan berkat Tuhan menyertai perjalanan mall itu. Nah, saya rasa demikian juga dengan kehidupan kita umat di lingkungan 1 Agustus ini. Kalau
kalau ada satu orang yang baik di antara kita, maka karena rahmat Tuhan, kebaikan itu pasti akan menjalar kepada orang dari seorang ke orang yang lain. Dan akhirnya semakin banyak orang di lingkungan akustisi yang menjadi baik, dan citra lingkungan kita juga menjadi baik di mata orang. Oleh karena itu, marilah kita saling mengambil langkah pertama untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan langkah pertama untuk saling mengasihi, saling menghargai, untuk tidak mudah menilai orang dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan hal kecil namun dengan cinta yang besar. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberiku tumpangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadat lingkungan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Ibu yang terkasih, kita sudah akan segera mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widodo yang sudah membuka dengan doa Angelus memimpin kita, pada Ibu Kiki yang sudah memimpin puji-pujian, Ibu Nur yang sudah menjadi rektor, Pak Joko dan juga Pak Kebi yang sudah bersuara di dalam pertemuan ini. Dan tidak lupa untuk Mbak Katrin yang setia mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan caranya masing-masing ikut terlibat di dalam pertemuan kita ibadat pada malam hari ini. Dan marilah sebelum kita pulang, kita mohon berkat pada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang ada di sini, doa-doa kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi, pelayanan kita, niat-niat baik kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Marilah kita pulang dengan membawa rahmat Tuhan. Amin. Untuk mengikuti Yesus bersama-sama dengan umat lingkungan. Juga kami berharap Mbak Nadia, Mas Erwin bisa mengikuti kegiatan lingkungan. Kegiatan lingkungan itu sebulan cuma 2 kali. Tapi akhir-akhir ini karena masih banyak kerepotan dan beberapa minggu libur, mungkin untuk minggu depan untuk bisa, jika ada waktu luang, bisa mengikuti kegiatan lingkungan untuk semakin mengumpulkan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu untuk para petugas bisa menunjuk dalam penerimaan kelas 1 ini. Terima Bapak Ibu, Pak Budak atas benar. Nanti untuk tahap 2 dan kemudian baptis sekitar Desember, jadi tanggal 13 Desember itu ada baptisan. Semoga untuk tahun ini
untuk tahun kemarin itu kita ada tambahan sekitar 35 umat. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi. Amin di banyak. Nanti kita 13 Desember ini untuk dibaptis. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Matur suwun Mas. Arigato Mas. Sampun Mas.